Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina wa syafi'ina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata 'ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma iftah lana waftah 'alaina waftah bina. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, insya Allah malam ini kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas fikih zakat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas nisab, sekaligus kita juga sudah membahas kadar, ya, kadar zakat. Kita tidak akan bahas kadar zakat ternak secara mendetail. Kalau kita kaji turas, sebenarnya zakat ternak itu yang detail, ya. Mulai dari 5 ekor onta, misalkan 5 ekor onta itu 1 ekor kambing dikeluarkan. Ya, kalau 30 ekor sapi itu bagaimana, kalau 40 ekor kambing itu bagaimana. Ya, kita fokus kepada agak pragmatis kita sedikit. Apa yang sekira-kira ada di sekeliling kita. Karena Nabi SAW katakan fisa imatil ghanam az-zakah. Pada kambing yang diternakkan, digembalakan, pada kambing yang digembalakan itu ada zakatnya. Nah, maka kalau misalkan hewan ternak itu tidak digembalakan, dalam artian dikandangkan, maka zakat ternak tidak berlaku di situ. Kita juga sudah bahas sebelumnya tentang zakat perdagangan, bahwa yang kita hitung dalam zakat dagang itu adalah objek dagang, ya, objek dagang. Nah, sehingga uang hasil penjualan tadi jika sudah kita pakai untuk menafkahi keluarga itu tidak dihitung lagi, karena ini bukan masalah pajak, ya. Ini adalah masalah urudut tijarah, barang-barang yang diperjualbelikan. Kita juga sudah bahas zakat tambang dan juga zakat harta karun, ya, kalau misalkan kita dapat harta timbunan. Nah, selanjutnya kita tentu akan membahas tentang masarifuz zakah. Kepada siapa zakat ini akan disalurkan. Tapi sebelum itu, karena kita sudah masuk bulan Zulhijjah, maka ya, penting juga bagi kami untuk menyampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu beberapa hal terkait bulan Zulhijjah. Yang pertama bagi kita semua yang hendak berkorban, maka disunahkan untuk tidak memotong rambut dan kuku. Rambut apapun, kuku apapun. Jadi kalau nanda biasa bajanggui, coba bajanggui agak sebelah ni. Ya, kalau nanda bajanggui bahasa, lanjutkan. Ya, menjelang kurban, dianjurkan, ya, tidak wajib, tapi dianjurkan untuk membiarkan kuku, membiarkan rambut untuk tumbuh dahulu agar banyak, ya, hikmahnya agar banyak nanti yang menjadi saksi kita di hari kiamat bahwa kita sudah melaksanakan ibadah kurban. Kemudian kalau ada di antara kita yang mampu untuk berkorban 1 sapi, korbanlah 1 sapi. Kalau ada yang mampu berkorban 1 gajah, ya istilahnya taluknya berkorbanan gadang, sebisanya jangan ambil yang minimal. Ya, minimal memang korban itu 1 ekor kambing, tapi 1 ekor kambing itu adalah batas minimal. Ada orang dapat dia kaji bahwa kurban itu afdalnya dengan kambing. Tahun-tahun lalu dia kurban 1 sapi, tapi karena mendengar bahwa kurban paling afdal itu dengan kambing, maka tahun ini dia kurban dengan 1 kambing saja. Harusnya tidak begitu logikanya. Ya, kalau dia mau ganti hewan kurbannya dengan kambing, ya silahkan, tapi 70 kambing. Ya, istilahnya sesuai kemampuan. Kita berkorban sesuai kemampuan. Karena Nabi Muhammad SAW berkorban dengan kambing, betul.
Tapi dalam haji wada Nabi SAW berkurban dengan unta dan jumlahnya banyak, dan itu sudah kita bahas pada Jumat yang lalu ya. Korban semampu kita. Kalau mampu kita 1 ekor sapi, 1 ekor unta, korbanlah. Ya, apalagi dalam mazhab Syafi'i yang dinilai ya dalam muktamad itu adalah banyaknya daging yang kita sedekahkan dalam pelaksanaan ibadah kurban. Selanjutnya juga kita tekankan kembali kaidah yang sudah sering kita sebutkan, al yaqinu la yazulu bisyak. Yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan yang syak. Yang wajib tidak bisa dihapuskan dengan yang sunat. Maka walaupun nanti hari raya jatuh pada hari Jumat, sholat Id dan khutbah Id itu hukumnya tetap sunat. Hukumnya tetap sunat, dan yang sunat tidak bisa menggugurkan yang wajib. Jadi bapak-bapak yang laki-laki itu tetap wajib melaksanakan sholat Jumat. Ustadz, kan ada katanya tidak boleh 2 khutbah dalam 1 hari. Siapa bilang? Ya, andai ini bapak-bapak ibu-ibu ya, andai ini pagi kita sholat Id, setelah itu kita sholat Jumat, setelah sholat Jumat terjadi gerhana matahari, sholat dulu wali, ada dulu khutbahnya wali. Ya, atau misalkan hujan lala mulu nak turun, enak, sholat istisqa pula kita, ya nak salah, banyak-banyak khutbah dalam 1 hari. Yang jadi masalah itu khutbah Jumat 2, ya itu masalah. Khutbah Jumat atau pelaksanaan sholat Jumat di 1 kampung 2 kali tanpa ada hajat, masjidnya masih cukup, dibuat pula Jumat 1 lagi, itu enak uliah. Ya. Kalau disikukan masjid, dake ke disiko masjid di Maleh. Korabin tuh, Jami ya kan banyak. Boleh enggak? Boleh ya. Lai penuh-penuh masjidnya tadi Jumat. Nah, salah deh ya. Berarti kita taat dudul Jumat. Jadi Jumatnya itu banyak karena memang ada hajat. Tapi kalau misalkan masjid masih cukup, dibuat pula masjid baru, itu enggak boleh. Ya, Jumatan masih bisa di masjid yang satu dibuat pula masjid baru, itu enggak boleh. Ya. Itu yang dimaksud ya, kalau ada yang bilang 2 Jumat enggak boleh, 2 khutbah, mohon maaf, 2 khutbah enggak boleh. Maksudnya 2 kali Jumatan tanpa ada hajat, itu baru. Ya, tapi selama ada hajat, kalau Jumatan pun boleh ta'adud. Apalagi ini 2 sholat yang tujuannya pun berbeda. Yang satu sholatnya sholat sunat Id, walaupun syiarnya besar tapi hukumnya tetap sunat. Yang satu lagi sholat Jumat. Ya, laki ibu tidak pernah memberi nafkah tapi nyo rajin bersedekah, berdosa enggak? Itu sama itu. Nggak bisa, nanti dia protes di akhirat. Ambo walaupun tidak do magian nafkah ke bini, ambo rajin sedekah. Oh, enggak ada jadi itu. Ya, yang satu sunat, yang satu wajib. Ini sampai kiamat pegang ya. Jangan sampai kita batalkan yang wajib gara-gara yang sunat. Oke. Sekarang kita masuk pembahasan baru, yaitu masarifuz zakah atau mustahik zakat. Ya. Ustadz, kan ada 1 zakat lagi, apa tuh? Zakat fitrah. Itu sudah kita bahas. Yalah, kita bahas rasulnya ibu ya. Lah, rasul-rasulnya lah. Kalau lupa ibu celiak di YouTube. Ya, sekarang kita bahas masarifuz zakah. Ini pun barangkali pernah kita singgung tapi tidak kita singgung secara mendetail. Landasan utama kita membahas tujuan zakat, penyaluran zakat adalah surat At-Taubah ayat 60. Surat At-Taubah ayat 60, apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabili fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Nanti kita bahas juga Pak ya, masalah fikih kontemporer terkait barang-barang yang wajib dizakatkan. Tapi kita bahas dulu tentang mustahik zakat. Ini istilah yang ya barangkali seharusnya kita umum juga tahu ya. Orang yang membayar zakat namanya muzaki. Muzakiyun sebenarnya. Muzaki.
Orang yang mendapatkan zakat atau orang yang berhak mendapatkan zakat namanya mustahiq. Nah, asal katanya ini hak. Ya, dia berhak mendapatkan zakat. Kalau ini asal katanya zakat ya. Zakat. Nah, zakat. Ya, ada muzaki, orang yang membayar zakat, ada lagi namanya mustahik, orang yang berhak mendapatkan zakat. Dan sebelumnya kita sering sampaikan kepada bapak-bapak ibu-ibu bahwa zakat ini sebaik-baik hartanya, tetap saja zakat ini bertujuan untuk menyucikan harta. Dalam surat At-Taubah ayat 60 juga dikatakan apa? Ya, salah. Dalam ayat lain ya, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Lupa saya ayat apa, surat apa, tapi itu ayat Al-Qur'an ya. Ambillah dari harta mereka apa? Zakat. Apa tujuannya? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk membersihkan mereka, untuk menyucikan mereka. Makanya keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak boleh makan zakat. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh makan zakat, tidak boleh. Ya, jadi privilege habaib kalau di Jawa. Kan di Jawa ada istilahnya habaib. Ya. Habaib itu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana privilege mereka? Mereka tidak boleh nerima zakat. Jadi menjadi habaib itu muju atau rugi? Ustaz Habib Capil ya. Pak Habib Pak Capil. Kalau Habib Rizik itu Habib Robitah Alawiyah. Ya, Capil. Wallahu alam ya. Kabarnya orang-orang di Minang ini ada pula keturunan Nabi, tapi karena nasab orang Minang ini tidak jaleh. Orang Minang kau kan tidak tekan atu. Siapa nama bapak atu? Bukan atu, bapak atu, tahu? Ya jangankan kate sampai ke Nabi ya. Kalau keturunan Nabi kan hafal. Orang Minang tidak tahu itu. Kalaupun ada yang tahu nama paling-paling nama neneknya. Ya, siapa Eli Papih rumah nan gadang di situ tahu gitu. Kalau bapak jarang. Paling-paling sampai kakek tahu, di atas kakek sudah tidak tahu. Jadi itu privilege para habaib syarif itu tidak dapat zakat. Tapi kalau misalkan terjadi perang dapat ghanimah karena ahlu bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tegaskan tidak ada yang maksum kecuali Nabi. Ini penting. Tidak ada yang maksum kecuali Nabi. Anak keturunan Nabi tidak maksum. Ya, anak keturunan Nabi tidak maksum, ulama tidak maksum. Orang awam tidak maksum, sahabat Nabi tidak ada juga yang maksum. Tabi'in tidak maksum, tabi'in tidak maksum, salaf tidak maksum, khalaf juga tidak maksum. Yang maksum cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kita harus mengetahui hak agar kita tahu siapa itu ahlul haq was sunnah. Nah, balik kepada mustahik zakat tadi yang sudah kita sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 60. Nah, urutan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini ya sesuai dengan urutan siapa yang lebih berhak. Ya, prioritas kita dari mana. Dan sebelum kita bahas nanti Bapak-bapak Ibu, ada satu asnaf zakat yang hampir tidak dapat zakat zaman sekarang. Ada satu asnaf zakat yang hampir bisa kita pastikan tidak dapat zakat zaman sekarang. Siapa itu? Ibnu Sabil. Bukan fisabilillah. Sabilillah parang bisa zakat itu bisa dikirim ke Palestina. Ya, tapi siapa? Ibnu Sabil. Apa arti Ibnu Sabil? Musafir. Ya Pak ya, musafir. Itu musafir boleh dapat zakat? Boleh. Tapi kalau kini kan yang musafir itu orang-orang kayu sebenarnya. Ya, jarang. Orang mudik itu kan dek bapiti mau pulang kampungnya. Ya, tapi secara konsep itu mereka berhak dapat zakat enggak? Berhak dapat zakat. Ya. Walaupun dibahasakan musafir yang bagaimana yang berhak dapat zakat, musafir yang kehabisan bekal. Barangkali sebagian buku-buku fikih dalam bahasa Indonesia menyatakan musafir yang berhak dapat zakat itu adalah musafir yang kehabisan bekal. Tapi nanti insya Allah kita akan singgung ya musafir. Tapi ya
apa ya, hospitality, keramahan kita terhadap musafir itu sebenarnya tanda kita orang beriman. Keramahan kita terhadap musafir itu tanda kita orang beriman sebenarnya. Bagaimana Nabi Ibrahim menyambut tamunya, bagaimana Nabi Lut menyambut tamunya, walaupun tidak tahu kalau tamu-tamunya ini sebenarnya adalah malaikat, ya sampai-sampai ya. Ini sebelum Nabi Lut tahu bahwasanya tamunya ini para malaikat, demi melindungi tamunya, apa kata Nabi Lut kepada kaumnya? Ini banati ya, nah ini anak-anak perempuanku, kalau kamu mau menyalurkan syahwat, ya sampai seperti itu Nabi Lut menjaga orang berjalan istilahnya. Ya. Maka ini kita bisa juga jadikan tolok ukur, apakah kita ini sudah termasuk orang-orang yang itharnya tinggi, apakah akhlak kita sudah tinggi atau belum, ya dilihat dari situ sebenarnya kepedulian kita terhadap musafir. Tapi ya timbal balik ya. Agak-agak rumit ya, zaman sekarangnya agak rumit. Apa contoh yang rumit itu? Zaman sekarang masjid ditutup sehingga musafir susah mencari WC. Ya, yang ramah terhadap musafir cuma pom bensin. Wajar kemudian musafir lebih suka masjid pom bensin daripada masjid dan sabana masjid. Iya, betul itu. Ya, tapi kan timbal balik sebagaimana tadi sudah kita sampaikan. Bisa enggak kira-kira masjid itu buka 24 jam? Idealnya kan seperti itu, Pak. Ya, masjid itu bukanya mestinya idealnya 24 jam. Idealnya masjid ini enggak pakai kunci. Tapi realistis enggak? Kalau masjid kita ini dibuka 24 jam, apa yang akan terjadi? Hah? Hilang banyak barang. Ya anjing yang masuk anak itulah gambaran-gambaran, kita nak tahu, kita nak bisa jamin. Ya agak rumit. Ambo cerita-cerita orang seketik-seketik kini masalah pendidikan Finlandia ya enggak, di Finlandia Madeko Finlandia seperti itu. Enggak bisa diterapkan di Indonesia. Kalau di luar negeri itu yang punya kelas itu guru, Pak. Kalau di luar negeri yang punya kelas itu guru. Jadi yang pindah-pindah itu bukan guru dari pindah kelas itu ke kelas itu. Masa guru mantap? Harusnya kan murid yang mendatangi guru. Kalau di Al-Azhar dulu juga seperti itu. Jadi masing-masing tonggak ini ada syekh, ada guru. Jadi murid misalkan ingin belajar nahu, apa ikat tonggak nomor sekian, mari-mari itulah kira-kira. Ya murid yang pindah-pindah. Kan sebenarnya idealnya seperti itu. Tapi kalau dibuat di Indonesia, kelas itu kelas guru bukan kelas murid. Ya misalkan jam pertama belajar fisika, kelasnya di lantai 3 paling ujung. Nanti jam kedua belajar fisika kimia lantai 1 sudut puluh. Anak akan terjadi kalau di Indonesia. Cabutnya. Kan ya Pak. Cabutnya. Ya, mau cerita di Masaji, ada Masaji dekat sekolah. Arah-arah situ lah. Jadi ya kece pengurus kok Masaji kok siang buka ke Bang? Indah Ustaz Batu. Anak-anak sekolah banyak cabut kemari. Cabut ke Masaji, ya enggak dikaja adik gurunya acanya kami salat duha. Kan itu. Ya sama dengan Ibnu Sabil juga ya. Kita bisa buka masjid ketika umat ini sudah siap. Siap itu maksudnya apa? Bertanggung jawab. Kita masuk WC, WC-nya bersih. Sebelum kita keluar, kita pastikan WC itu sebagaimana kita dapati saat masuk. Apakah umat Islam sudah siap dengan itu? Ambo mohon maaf Pak, kok rokok banyak kok di WC ya, WC pom bensin lah boleh. Padahal tong sampah ada. Tapi orang buang putu rokoknya di mana? Saluran pipa, bukan saluran WC. Saluran WC jadilah kok saluran pipa. Itu kan tanda tanggung jawab kita ini masih belum. Kita masih belum siap untuk itu. Ya, makanya kita perlu perbaikan moral. Karena kalau moral kita sudah baik, ukhuwah terbentuk pasti itu. Kalau moral kita belum terbentuk, akhlak kita masih jauh dari harapan, jangan harap ukhuwah terbentuk, jangan harap berjihad. Orang ingin lompe langsung jihad, tidak bisa. Ustaz, bagaimana kita dengan orang-orang Palestina? Kita harus berjihad. Alun le. Ada kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi dulu sebelum jihad.
Ambo takutnya kalau seperti ini umat Islam ya, ukhuwah umat Islam seperti ini, ketika parangnya akan manduk saja di belakang kawannya. Biarlah kawan mati ya salawat. Kan mode itu. Kalau kini Pak, orang Islam kini Pak, orang Islam kini kan mode itu. Kalau bautang, ndak bayi. Itulah contoh ya. Kalau ndak teluk bayi, ndak mengaban. Alun. Jadi PR kita masih besar. PR kita masih banyak. Ukhuwah. Nah, salah satu cara menunjukkannya kurban inilah ya. Mudah-mudahan kita bisa mengorbankan ya, sebagian harta kita untuk melaksanakan ibadah kurban, termasuk zakat juga. Zakat ini batas minimal ya. Nanti kita kalau bisa memberikan lebih daripada batas minimal. Nah, sekarang kita bahas yang nomor 1, asnaf atau mustahik zakat yang nomor 1. Oh iya, kenapa disebut asnaf Ustaz? Ada juga orang yang menyebut asnaf 8. Asnaf itu asal katanya sinfun. Sinfun. Ya, sinfun ini mufrad, jamaknya asnaf. Artinya asnaf kelompok. Ya. Ada 8 kelompok orang yang berhak mendapatkan zakat. Yang pertama apa? Al-fuqara. Fuqara ini jamak dari faqir, sama dengan faqih, jamaknya fuqaha. Alim, jamaknya ulama. Dalam bahasa Arab kalau ada UAA yang seperti itu biasanya bentuk jamak. Faqir, fuqara. Nah, setelah fakir ada orang miskin. Nah, karena dua orang ini beda-beda tipis, kita sebutkan dua-duanya. Karena dua kelompok ini beda-beda tipis, kita sebutkan dua-duanya. Orang fakir, ada orang miskin. Siapa itu orang fakir? Orang yang tidak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, orang yang tidak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan pokok. Ya, dia tidak cukui dah. Tidak bisa pula dicukui-cukuian. Itu orang fakir. Hartanya memang tidak cukup dan tidak bisa pula dicukup-cukupkan, tidak bisa. Nyo para lu 10 dapat 3 nyo. Jauh. Itu namanya orang fakir. Nah, orang miskin, orang yang dapat ada hartanya, ada harta untuk memenuhi kebutuhannya, tapi tidak cukup. Ya, tidak cukup, tidak layak. Kalau fakir tidak bisa pula dicukup-cukupan. Kalau orang miskin masih bisa dicukup-cukupkan. Ya, dia butuhnya 10 baru layak. Tapi dia cuma dapat 9. Nah, makanya kita contohkan, kalau untuk zaman sekarang orang fakir ada, orang miskin ada. Ada lagi ulama yang menyatakan bahwasanya orang miskin itu yang tidak punya tabungan untuk 1 tahun kebutuhan hidup, ya. Untuk 1 tahun kebutuhan hidup. Kalau dia tidak punya tabungan untuk 1 tahun kebutuhan hidup, maka itu termasuk kategori miskin. Kalau zaman sekarang kita bahasakan orang yang hidupnya masih di bawah standar layak. Orang yang hidupnya masih di bawah standar layak. Apa contoh standar layak? Setiap orang kan setidaknya punya kebutuhan pokok. Makan ada, pakaian ada, rumah ada. Maka kalau ada orang yang belum punya rumah, masih menyewa rumah, berarti miskin. Ya, dan masih numpang di rumah mintuo, berarti ya ibu dek ndak taluk nyumbali rumah. Ya, contoh ya, masih tinggal di rumah mertua berarti masih kategori miskin. Ya, belum mandiri, belum kuat secara finansial. Atau barangkali ya kalau di masa Umar bin Abdul Aziz memang orang yang masih menyewa rumah, maka zakat itu dipakai untuk membelikan rumah untuk orang-orang yang masih menyewa rumah. Umar bin Abdul Aziz itu surplus zakat. Zakat surplus. Kenapa zakat surplus? Orang-orang percaya pada khalifah, maka zakat disalurkan melalui pemerintahan. Bahkan Ustaz Ahmad Syarhin Thoriq itu sampaikan zaman dahulu Ibnu Sabil yang kita sebutkan tidak dapat zakat zaman sekarang, dulu orang tidak pernah ribut, tidak pernah paniangnya dibawa ke lalu kalau di jalan. Karena dahulu ada hotel-hotel Ibnu Sabil. Di pintu masuk Kairo, kalau kami dulu karena kuliah di Al-Azhar, di pintu masuk Kairo lama, ya Old Kairo Qadimah itu, Qahirah Qadimah itu tersedia sabil, tempat minum, memang tempat jamuan untuk orang-orang yang baru datang. Ya, tapi itu kalau memang
penyaluran zakat itu efektif. Kalau zaman sekarang wallahu alam ya, wallahu alam. Orang tidak percaya pada siapa saja. Nah, jadi itulah, ada orang-orang miskin, ada orang-orang fakir. Dua ini dulu. Nah, karena zakat ini memang bertujuan bukan hanya sekedar untuk memastikan bahwasanya dia bisa makan. Kalau untuk memastikan bisa makan ya memang itu salah satu tujuan zakat. Kalau bisa orang-orang ini juga jadi orang kaya. Nah, zakat mal itu bisa juga nanti ditujukan agar orang-orang fakir dan orang-orang miskin ini punya usaha. Dalam kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah itu disebutkan detail sesuai dengan kurs mata uang saat kitab itu ditulis. Jadi kalau misalkan dia keahliannya aktor itu orang tukang minyak wangi, memang ahlinya di situ, maka segini modalnya. Kalau misalkan keahliannya adalah menjual sayur, nah ini modalnya. Kalau misalkan keahliannya bercocok tanam, nah ini modalnya. Memang disebutkan seperti itu. Nah, kalau untuk zaman sekarang barangkali bisa juga kita convert, kita maknai bahwasanya penyaluran zakat kepada fakir miskin ini juga boleh jadi mencakup pelatihan untuk orang-orang fakir miskin yang tidak punya keterampilan. Ya. Orang payah, Pak, ya. Dia enggak punya kerja, tapi ada keterampilan, berarti tinggal dikasih modal, kasih kerja. Tapi masalahnya sekarang kerja enggak ada, keterampilan pun tuan ke dia enggak mungkin dia BLT tarih, enggak mungkin. Apa yang akan kita kasih? Keterampilan. Ya, jadi yang pernah menyinggung masalah zakat di Facebook, enak. Di kawan mengatakan orang miskin kalau kita langsung kasih gerobak untuk jualan itu enggak bisa. Harusnya dikasih apa dulu? Dikasih dia jaminan kebutuhan pokok selama 1 bulan atau 1 tahun atau 6 bulan sesuai kemampuan lembaga zakat. Dikasih dulu kebutuhan pokoknya. Istilahnya, Pak, datang orang miskin, Pak, udah untuk uang sekolah anak udah enggak usah rusuh, untuk listrik udah enggak usah rusuh, ya, untuk bareh udah enggak usah rusuh, untuk sembako enggak usah rusuh, aku modal. Nah, kok untuk kebutuhan hidup dia perlu tambahan tuh, sehingga dia dalam bekerja dia enggak mikir aku kalau enggak dapat labu wariku mati deh, enggak, itu pikirannya. Iya kan, dia bisa berusaha dengan tanang, ya nak, kuku usaha sambil baraja, kalaupun tidak berhasil, yang penting orang rumah tetap bisa makan. Nah, seperti itu gambaran. Ya, itu bagus juga. Ya, gambaran zaman sekarang. Atau dikasih dulu pelatihan sebelum itu, ya, kasih pelatihan sehingga dia bisa nanti mandiri. Jadi zakat itu tidak tabanam saja. Zakat kalau tidak secara efisien dibagikan, kalau misalkan ya, orang-orang yang menyalurkan zakat itu tidak kreatif, zakat itu bisa bantu membuang garam kalawi saja. Ya, buang garam kalawi atau membuang gulu kalawi. Dibuang gulu kalawi barakaruang mengkau lawi kau bisa mani. Nah, sama aja itu, enggak sadang-sadang nanti. Nah, ya orang miskin berapa dia bantuan, Bu? Berapa orang miskin menurut bapak-bapak dia bantuan sekali sebulan per kepala? 1 juta. 2 juta. Cukup 3 juta. Akan ya aduh saja begitu pengeluaran-pengeluaran yang membuat pemberian itu tidak sadang-sadang. Makanya harapan kita adalah dengan zakat ini selain dia dikasih keterampilan, dikasih pekerjaan, mudah-mudahan nanti nyupulan bisa jadi diubah. Sebelumnya dia jadi mustahik, sekarang dia jadi muzaki. Nah, balik kepada standar orang miskin tadi, orang miskin ini orang-orang yang kehidupannya masih kurang layak, dan masalah layak ini benar-benar sangat subjektif. Dulu guru kami Syekh Mustafa itu bahkan mengatakan kalau ada orang yang tiba-tiba bangkrut, sampai seperti itu, ada orang yang tiba-tiba bangkrut itu nak boleh disuruh jual rumah dong. Tak boleh suruh jual rumah. Ya, justru pakai piti zakat dulu agar dia bisa tetap mempertahankan rumahnya walaupun rumahnya mewah. Ya, beliau dulu mencontohkan dengan Raja Faruk. Raja Faruk itu raja terakhir Mesir. Ya, sebelum Jamal Abdul Nasir mengambil alih. Jadi Mesir itu sebelumnya kerajaan, kemudian berganti menjadi republik. Jadi kerajaan berubah jadi republik. Berarti kan ada keluarga kerajaannya tuh.
Ya, wallahu alam. Kalau Indonesia ke kerajaan atau republik ke, Pak? Hah? Indonesia aku rasa-rasa kerajaan ya, ada keluarga-keluarga kuat di Indonesia aku yang selalu bertarung dalam ranah-ranah politik kan untuk kerajaan jadinya. Nah, kalau di Mesir ada raja terakhir, Raja Faruk. Ikolo hebatnya sistem ekonomi pertama itu menghilangkan sistem tuan tanah ya kalau di Mesir ketika itu. Jadi orang-orang kaya itu punya berhektar-hektar tanah yang dia miliki sendiri. Kemudian orang-orang miskin bekerja di tanah orang ini, Pak. Itu sistemnya dulu. Tuan tanah. Jadi tuan tanah aku dapat duit dari mana? Pasif. Yang kerja orang, dia tinggal ngutip karena bangsawan statusnya saja, karena dekat dengan raja dan lain sebagainya. Ya, bukan karena usaha dia. Maka ketika berubah kerajaan menjadi republik, yang dilakukan oleh presiden pertama adalah menarik itu tanah-tanah tuan tanah. Ada sistem tuan tanah, dibagikan tanah itu kemudian kepada rakyat. Ya, dan itu salah satu kehebatan Mesir menurut Ambo, walaupun Mesir itu sudah beberapa kali mengalami krisis ekonomi, tapi masih hebat. Jadi datang Syekh Mustafa ketika Covid ke Sumatera Barat. Di ketika makan kita baca itu, Syekh, ketika awal Covid salah satu masalah yang dihadapi adalah minyak goreng melambung. Yuk, mahal minyak goreng awal-awal Covid. Katanya beliau, kok bisa mahal minyak goreng? Kan di situ banyak sawit, Mas. Penghasil minyak goreng terbesar di dunia di mana, Pak? Indonesia. Indonesia penghasil minyak sawit terbesar, minyak nabati terbesar di dunia itu Indonesia. Kok bisa mahal minyak di situ? Wallahu alam sih. Jadi cari itu kayaknya lah. Kalau di Mesir sistemnya itu koperasi dan itu bagus manajemen koperasi. Jadi ada tempat kilang, misalnya kilang minyak di situ zaitun. Ada kilang minyak zaitun. Kalau ada petani zaitun tinggal bawa buah zaitun itu ke koperasi tadi. Kemudian diolah, dia tinggal bayar jasa. Jadi bawa minyak ke pulang, itu kecil beliau. Ya, atau saka tabu ya. Kalau di situ ada dulu saka tabu. Seperti itu, ada koperasinya. Nah, tinggal bayar jasa pengolahan saja, bawa pulang. Kalau di Siko, Pak, di Siko kebun tuh lah punya PT. Ya, tak bisa awak ambil buah sawit orang itu tak bisa di Siko. Lado nan punya, para laweh itu lado nan punya. Wallahu alam saya nan punya. Tiba-tiba aduh saja wah iyalah gawat. Ya. Itu perlu masalahnya. Dan lucunya banyak juga kebun-kebun sawit di Indonesia ini dimiliki oleh Malaysia. Malaysia punya di Indonesia. Itu lucu ya. Boleh. Negara Indonesia ke terlampau banyak orang sentiang. Itu ya standar miskin dan juga fakir. Ada fakir, ada miskin. Nah, sesuai dengan prioritas fakir dulu disebutkan. Kalau miskin itu hidupnya cukup tapi tidak layak. Kalau fakir tidak cukup. Memang tidak cukup. Itu gambaran. Orang fakir kok makannya setengah suuk surang. Cukup tidak tuh, Bu? Tidak, itu fakir. Ya. Nah, lanjut. Selanjutnya yang dapat zakat namanya amil zakat. Amil zakat itu orang yang bekerja mengumpulkan zakat dan membagikan zakat. Tapi syaratnya amil zakat ini ditunjuk secara resmi oleh ulil amri atau oleh pemerintah. Kalau ada orang yang sekedar membantu mengumpulkan zakat dan membagikan zakat, itu namanya panitia zakat. Kalau panitia zakat tidak berhak dapat zakat. Kalau amil zakat berhak dapat zakat. Itu bedanya. Ya, kalau sekarang dalam konteks negara kita berarti badan amil zakat atau lembaga amil zakat atau unit pengumpul zakat. Baz, Laz, UPZ. Nah, kalau misalkan di masjid ini panitia zakatnya ingin naik level menjadi amil zakat yang asli, maka caranya lapor dulu kepada ketua Baz Kota Payakumbuh, daftarkan masjid sebagai apa? UPZ. UPZ. Kalau lah keluar sore, itulah lah resmi sebagai amil zakat. Maka boleh mendapatkan zakat, boleh.
Kalau fakir miskin tadi sudah kita sampaikan, bukan cuma kebutuhannya diberikan, tapi juga kalau bisa diberikan keterampilan dan pekerjaan. Kalau amil zakat, diberikan zakat sesuai dengan pekerjaannya. Misalkan dia bekerja 7 hari, kira-kira 7 hari ini 1 hari kerja berapa gajinya? Begitu. Ya, hitung-hitung kalau hari ya, hitung gaji per bulan. Jadi dikasih UMR. Tapi kebanyakan kitab-kitab fikih menyatakan bahwa untuk amil zakat maka sebaiknya digaji oleh pemerintah sehingga mereka tidak mengambil dari zakat. Amil zakat sebaiknya digaji oleh pemerintah dan tidak mengambil dari zakat. Ya. Maksudnya UMR 2.300.000. Amil zakat 10. Zakat terkumpul 30 juta. Nah, kan habis diambil zakat saja jadinya. Ya, salah satu tujuan ambil zakat itu ditunjuk oleh ulil amri. Kalau ulil amri menunjuk, berarti ulil amri juga mesti berani untuk memberi gaji. Ya, itu tentang amil zakat. Jadi amil zakat bukan panitia zakat. Panitia zakat bukan amil zakat. Itu berbeda. Amil zakat mesti ditunjuk oleh pemimpin. Selanjutnya, wal mu'allafati qulubuhu. Al-mu'allaf. Ya. Mu'allaf kok ya asal katanya sama dengan ulfah. Ulfah alif. Ya lunak. Hatinya lunak. Siapa saja tuh mu'allaf? Ya, walaupun orang awam memahami orang yang baru masuk Islam. Kalau orang awam kita ini lebih parah lagi nih. Ustaz Felix Xiao itu mu'allaf, Bu. Bu, tahu Bu Felix Xiao? Nah, itu mu'allaf enggak tuh? Enggak mu'allaf. Kok orang masih mu'allaf aja. Mu'allaf tuh siapa? Baru masuk Islam, masih lunak hati. Koknya santiang lo pada orang Islam nih. Nah, jadi guru enggak mu'allaf itu. Ya, maka mu'allaf ini sebenarnya ya orang yang hatinya memang masih lunak. Karena orang baru masuk Islam itu kan boleh jadi keluarganya menolak, enggak, keluarganya mengusir dia. Ya di sama aja orang Islam kalau murtad kan mau itu. Orang Islam murtad pasti dikasih juga dana dari gereja, ya saudara baru kita, tadinya dia domba tersesat. Nah, pasti itu dikasih itu. Ya kita juga seperti itu. Dia boleh jadi nanti dikucilkan oleh keluarganya, oleh masyarakatnya, maka kita berikan bantuan berupa zakat. Satu lagi, karena orang baru masuk Islam ini, bapak-bapak, ibu-ibu, mereka mesti mempelajari dasar-dasar agama. Tata cara sholat, tata cara wudhu, toharah, bersuci, bagaimana pernikahan dalam Islam. Sehingga untuk belajar boleh jadi mereka meninggalkan pekerjaan. Ya kan? Dek nyoba raja sholat, nyoba bisa karajo. Maka kita ganti itu. Siapa boleh nanakan dia? Gurunya. Kau penting kau mu'allaf kun untuk siapa? Nya kan mencari guru sholat kah? Guru perlu dibayar enggak? Yo, iya ke situ. Ya, ada mu'allaf center misalkan pemberdayaan mu'allaf. Memang diberikan mu'allaf ini pendidikan keagamaan, tata cara bersuci, sholat, zakat, puasa, haji sampai habis. Pokoknya lepas dari program mu'allaf center ini dia sudah enggak jadi mu'allaf lagi. Ya, enggak jadi mu'allaf nilai. Nah, maka orang-orang ini juga diberikan zakat. Ya, jadi bukan orang yang tidak Islam sejak lahir ya, tapi orang yang baru masuk Islam. Harapannya apa? Harapannya mereka tidak jadi mu'allaf. Mereka jadi akuya, orang-orang yang kuat hatinya dalam beragama. Nah, itu yang keempat. Yang kelima ada namanya firriqab. Firriqab ini adalah budak yang ingin merdeka. Karena kita bukan zaman perbudakan lagi, jadi mungkin tasawurnya, gambarannya tidak dapat ya. Ada budak bertanya kepada tuannya, "Tuan, saya ingin merdeka. Kalau saya ingin menebus kemerdekaan saya harus bayar tuan berapa?" Kata tuannya 100 juta. Oke. Tapi untuk mencari 100 juta berarti saya harus bekerja, tuan. Berikan saya 2 hari merdeka. Ini kan budak aku.
Dia 2 hari dalam seminggu untuk jadi orang merdeka, jadi orang bebas. Jadi 2 hari dia kerja sama orang lain, dia cari upah, dapat gaji di luar, dia bawa ke tuanya, dicicilnya 1 juta baru enak. Suak kerja 1 juta lo balik, suak kerja 1 juta lo balik. Pokoknya tak kumpul. Kalau sudah lunas baru dia merdeka. Tapi kalau nyoca dia, penyo kabas langsung. Pak, Bu, kata kecil tuan ambo tadi kalau ingin merdeka bayar 100 juta. Kecil orang pas, aku 100 juta bayar langsung merdeka. Tidak perlu dia nyicil. Tapi firqob ini tuannya mesti rela ya, mesti setuju. Sebenarnya ini baik ya bapak-bapak ibu-ibu ya. Budak tidak bisa langsung merdeka. Tapi kalau dia mau membeli kemerdekaan dirinya, disunahkan bagi Tuhan untuk memudahkan. Dan diberikan hari merdeka agar dia bisa kerja di luar. Itu kan namanya magang. Kalau orang biasanya budak, makanlah terjamin, tempat tinggal terjamin, pakaian terjamin. Tiba-tiba merdeka kan gagoknya tuh. Kini nyo harus cari makan surang, cari tempat tinggal surang, cari baju surang, kan paniangnya. Makanya dengan sistem mukatabah ini, budak tadi kerja di luar 2 hari, 5 hari balik ke tuannya. Tujuannya kan umpama zaman kini namanya apa? Magang. Saat dia sudah merdeka berarti dia siap untuk trainingnya lah. Ya, orang jangan dikira orang budak itu tidak senang jadi budak. Jadi budak Abu Bakar senang. Jadi budak Ali bin Abi Thalib senang. Sarumah aja Ali bin Abi Thalib, sarumah aja Umar bin Khattab, tiap hari mendengar aja baca Quran. Nyo nak pernah lo membantak-bantak wak sebab kurang soleh. Baju dia makan samo je nyo, ya enggak. Tapi kalau jadi budak Abu Lahab ya ya suai. Budak kita gantung. Kalau budak orang soleh, orang beriman itu senang jadi budak. Enggak mau merdeka. Enggak mau merdeka. Ya, biarlah jadi budak saja asal serumah aja Ali bin Abi Thalib itu sih. Ya. Tufir riqab, budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya. Dia ingin menebus dirinya. Selanjutnya, gharim, orang-orang yang berhutang. Nah, secara umum orang berhutang tidak mampu membayar hutang itu disebut dengan gharim. Tapi secara luas ada pula gharim ini adalah orang yang berhutang demi kebutuhan orang lain. Bagi contoh. Garoba balanta jo alpat. Garoba balanta jo alpat. Kenapa bisa balanta garoba jo alpat? Nan membawa garoba kacau spionnya nak do. Lampu sennya ndak perlu duit. Baca kak je saya. Turun sopir alpat. Kalau orang awam kan langsung diariaknya sopir alpat, arogan orang kayu kecil sopir alpat, ambo sopir lo nyoce. Tabayang ayo nya kebaca kak sama orang miskin kira nyo ba. Cik mau garoba nanti supir lo nyo, ndak nyo lo nak punya alpat. Ambo iyo sebab aduh supirnya cerita kambo otonyo nyo membawa oto induk sambangnya Innova. Talanta dia orang garoba kecil spionnya barakan naik 3 juta sekian ya kadang kan naik cakaknya kecil spion gue aja enak. Tapi itulah gambaran dia cuma supir. Yang malantak kiranya kurang kok bercakap jo kalang-kalang kok tenaga dalam kok bercakap. Nampaklah dia bo misalkan. Nampak dia Ustaz Abid enak. Aku masalah aku apa jaga robak kok dilantaknya kecil spion oto induk sama ngambo je ndak lo tu ambo je kan. Daripada baca ka ndak mau itu. Santai yo, santai. Ambo ndak lo bapiti dah. Pai ambo ka kadai paling nake. Pak aduh piti 3 juta pinjam ambo dulu, Pak. Atuh supaya ndak tumpah darah orang di labuh aku, Pak. Kalau ndak ada 3 juta aku kini aku bisa serak darah di labuh aku, Pak. Ayo lo sat ko piti. Alah. Ya Pak, ambo lagi ke supir alpat aku ka ganti kacu spion atau apa. Lah cukup 3 juta. Lah ndak jadi orang ko baca ka. Pak ya mau kabas. Kamu mau baik? Pak Ketua tolong bayar utang ambo tadi berhutang untuk mencegah terjadinya apa? Pertumpahan darah. Ambo berhutang untuk siapa? Untuk orang lain. Itu boleh? Ya, boleh. Dapat pahala ambo. Dapat juga jadi wasilah ya. Tapi jangan salah-salah berhutang. Dulu gaya orang gini, Ustaz boleh ya zakat dia kamu saja Ustaz? Indah, zakat tuh ke orang bukan untuk pembangunan.
Kalau untuk pembangunan itu namanya apa? Wakaf kece ambo kan. Ustaz, ada kece akanya. Abah utang dulu apa kok ke toko bangunan untuk kebutuhanmu saja akan jadi garim gitu. Ayolah. Kan itu. Kan berutang demi kebutuhan masjid. Utang demi kebutuhan masjid. Garim namanya. Iya, tapi jangan gali yang itu. Orang fakir miskin alun selesai lewat lah ke garim. Garim itu kan urutannya nampak tadi. Terakhir, alun terakhir nomor 7 namanya fi sabilillah. Fi sabilillah. Fi sabilillah ini jihad. Ini penting. Zaman sekarang orang meluaskan makna fi sabilillah. Semua kegiatan untuk Allah itu namanya fi sabilillah. Enggak bisa seperti itu. Kalau fi sabilillah semuanya dapat zakat, maka kita semua dapat zakat. Kita belajar kan? Fi sabilillah enggak? Yang mencari nafkah yang halal semuanya di payakumbuh kau dapat zakat enggak? Sebab semua orang yang mencari nafkah yang halal itu berada di jalan Allah, sabilillah semua. Dokter di rumah sakit sabilillah enggak? Perawat sadonya fisabilillah. Jadi itu enggak relevan jadinya penyebutan sabilillah di sini. Maka fisabilillah yang dimaksud di dalam ayat itu maknanya khusus orang-orang yang perang. Apakah perangnya hujum ataupun nifak? Ya. Orang-orang berperang untuk membela Islam itu namanya fisabilillah. Terakhir, ibnu sabil, orang musafir berjalan. Perjalanannya harus perjalanan yang mubah, bukan perjalanan yang haram. Ambo pai ke Padang, ambo ibnu sabil, manga ke Padang menjapui narkoba, perjalanan haram. Ya, kok masalah perjalanan mubah sudah kita bahas juga dalam masalah qasar dan jamak ya. Pai ke Padang, pai manga, pai bacewe, sok-sok menjamak lo di jalan ndak sah salat. Sebab jamak dan qasar hanya boleh untuk perjalanan yang mubah. Ini perjalanan bacewe itu perjalanan mubah atau perjalanan maksiat? Haram maksiat. Ya, termasuk ibu-ibu keluar ndak izin kepada suami, ndak boleh jamak salat. Ya, hati-hati ya. Perjalanannya mesti perjalanan yang mubah. Jadi gambarannya misalkan nih dia dari dia ya entahlah kok diculik hantu gini misalkan enak tak campaknya ke Riau, lapornya ke Pekanbaru, Pak, kampung saya sebenarnya di Padang, kampung saya sebenarnya di Padang. Nah, jadi saya enggak tahu saya kenapa saya sampai di sini, saya enggak salah naik aja saya di mobil, kemudian tiba-tiba ada sampai saja saya di Pekanbaru. Lapor ke Bas, hadiahnya oleh Bas kok tiket ke Payakumbuh, kok piti ke Payakumbuh. Sampai di Payakumbuh lapor lo balik kepada Bas Payakumbuh, Pak. Lo perlu tiket ke Padang. Dia giaf lo dek Bas Payakumbuh sampai ke Bukit Tinggi. Tiba di Bukit Tinggi lapor lo dia. Mudah-mudahan itulah gambaran. Itu gambaran Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ya. Jadi musafir yang kehabisan bekal. Itulah barangkali dulu kajian kita malam hari ini. Insyaallah 2 minggu yang akan datang ya, Jumat depan insyaallah kita Idul Adha. 2 minggu yang akan datang kita akan membahas permasalahan fikih kontemporer terkait zakat. Zakat profesi, pegawai, petani yang berhutang untuk membeli pupuk, baniah segala macam. Ya, halun nyo manyabi nyo lah berhutang. Jadi walaupun nyo manyabi nyo minus nyo baru tusat. Itu insyaallah nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Kita tutup kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan selama duduk di sini Allah bakar dosa-dosa kita, Allah tambahkan tabungan amal kita, Allah sayangi orang tua dan guru-guru kita, Allah kumpulkan kita nanti bersama-sama dengan orang-orang soleh, para syuhada, para nabi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.